Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mayang Uswatusna. Di sini saya akan menjelaskan UTS saya yaitu presentasi sampah di lautan atau marine debris. Sampah laut atau kotoran laut sebagai bahan padat yang sulit terurai hasil pabrikan atau olahan yang dicampakkan, dibuang, atau dibiarkan di lingkungan laut dan pesisir. Sampah laut terdiri dari barang-barang yang digunakan manusia dan sengaja dibuang ke laut atau sungai, atau dibiarkan tergeletak di pantai dan pesisir, terhanyutkan secara tak langsung ke laut melalui sungai, saluran pembuangan air. Sampah laut terdapat di semua habitat, mulai dari kawasan padat penduduk hingga lokasi terpencil yang tak terjamah manusia. Dari pesisir dan kawasan air dangkal hingga palung laut dalam. Kepadatan sampah laut beragam dari satu lokasi ke lokasi lain, dipengaruhi oleh kegiatan manusia, kondisi perairan atau cuaca, struktur dan perilaku permukaan bumi, titik masuk dan karakteristik fisik dari materi sampah. Sampah laut dapat digolongkan dalam beberapa kategori. Plastik mencakup beragam materi polimer sintetis termasuk jaring ikan, tali, pelampung, dan perlengkapan penangkapan ikan lain. Barang konsumen keseharian seperti kantong plastik, botol plastik, kemasan plastik, dan mainan plastik. Lainnya itu logam seperti kaleng minuman, kaleng aerosol, pembungkus kertas timah, dan pembakar sekali pakai. Dan gelas termasuk botol bola lampu. Selanjutnya itu kayu olahan termasuk palet, krat atau peti dan papan kayu. Kertas dan kardus termasuk karton, gelas, dan kantong. Sedangkan karet termasuk ban, balon, dan sarung tangan. Pakaian dan tekstil termasuk sepatu, bahan, perabot, dan handuk. Sumber terbesar sampah di laut Indonesia adalah dari daratan. Sampah ini umumnya berasal dari limbah rumah tangga, industri kecil, limbah pertanian yang dibuang ke badan sungai yang akhirnya sampai ke laut. Produksi sampah nasional Indonesia tahun 2017 sebesar 65,8 juta ton dan tahun 2018 65,752 juta ton dan tahun ini diperkirakan antara 6,6 sampai 67 juta ton dengan komposisi 60% sampah organik dan sampah plastik 15%. Kecenderungan sampah plastik menurun dapat disebabkan mulai meningkatnya pemahaman masyarakat untuk mendaur ulang sampah plastik untuk dimanfaatkan menjadi suatu kerajinan. Hal ini dimulai dengan melakukan pemilahan sampah mulai dari diri sendiri yang diharapkan tidak sampah lagi yang dibuang semua dapat dimanfaatkan. Sampah plastik hingga kini masih menjadi persoalan serius bagi Indonesia dan juga negara lain di Indonesia. Sampah plastik tak hanya dijumpai di wilayah darat saja, tapi juga sudah menyebar luas ke wilayah laut yang luasnya mencapai 2/3 dari total luas Indonesia. Sampai laut sebagai bahan padat yang sulit terurai. Hasil pabrikan atau olahan yang dicampakkan, dibuang, atau dibiarkan di lingkungan laut dan pesisir. Seringkali manusia tidak menyadari membuang sampah ke perairan. Mereka mungkin berpikir bahwanya dengan membuang sampah ke perairan terbuka maka masalah akan teratasi. Bahaya serta ancaman lain sampah itu butuh waktu ratusan tahun sebelum terurai sempurna. Dalam prosesnya, sampah hancur menjadi partikel kecil menyebar di seantero perairan dan tanpa sadar dikonsumsi oleh hewan di lautan. Sampah-sampah itu terus membunuh makhluk hidup di lautan berdasarkan penelitian yang diterbitkan Sekretariat Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati pada tahun 2016. Sampah di lautan telah membahayakan lebih dari 800 spesies. Partikel-partikel sampah plastik atau mikroplastik tidak hanya memberikan dampak buruk bagi biota laut saja. Dalam jangka panjang, manusia juga akan terkena dampaknya. Hal itu terjadi karena manusia mengonsumsi ikan dan produk dari laut. Ikan atau hewan laut yang sudah menelan mikroplastik akan menyerap racunnya. Racun ini lalu berpindah ke manusia yang memakannya. Kebanyakan orang tidak menyadari risiko kesehatan bagi manusia akibat pembuangan sampah plastik ke laut. Sampah plastik yang dibuat ke laut nyatanya bisa kembali ke darat dan hadir menjadi santapan manusia. Ini bisa terjadi apabila makanan laut yang dimakan manusia terkontaminasi oleh serpihan sampah plastik yang ada di lautan. Ini tentu saja sangat berbahaya. Dampak sampah plastik di laut adalah masalah yang bisa mengganggu keseimbangan ekologi, ekotoksikologi, dan ekonomi dalam jangka waktu pendek maupun panjang, dan bisa mengakibatkan hewan laut terkontaminasi sampah, polusi
mikroplastik pada air dan tanah, invasi spesies dari sungai ke laut, membahayakan nelayan, mengganggu daya tarik wisata, menghabiskan banyak biaya, dan bencana alam. Sekian dan terima kasih, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya pribadi minta maaf kalau ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.